Halo rekan sehat, saya Yanda, dokter intensif di RSUD Majenang. Hari ini saya lagi bersama dokter spesialis paru kita. Boleh kenalin dok? Karena kalau orang tak kenal maka tak sayang. Oke, halo rekan sehat, perkenalkan saya Dr. Debra Anita Helmi, spesialis paru. Saya merupakan dokter paru di RSUD Majenang. Ya, ini dok. Jadi kan salah satu penyakit paru yang sering terjadi dan masalah besar di Indonesia adalah TBC. Nah, sebenarnya apa sih dok TBC itu? Boleh dok kasih tahu rekan-rekan sehat biar pada mengerti dok. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan TBC itu apa. TBC itu merupakan penyakit biasanya disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Biasanya kalau pasien TBC itu biasanya bisa seringnya menyerang ke paru-paru, tetapi juga bisa menyerang di luar paru, misalkan bisa ke tulang, bisa ke perut, bisa ke usus, bisa ke kulit, ataupun juga bisa ke otak atau ke organ-organ lainnya. Nah, kalau menular, itu gimana dok cara penularan pada TBC itu? Oke, untuk penularan pada penyakit TBC itu sendiri, biasanya itu menularnya itu melalui droplet atau melalui percikan. Bisa dari percikan batuk, bisa dari meludah, atau bisa dari bersin. Kemudian dok, saya tuh banyak mendengar dan banyak membaca juga berita ya, Indonesia itu punya kasus TBC yang cukup tinggi dok. Apakah itu betul dok? Betul, di Indonesia ini nilainya itu termasuk nomor 2 di dunia. Yang pertama itu India, yang kedua itu Indonesia. Makanya untuk penyakit TBC ini bukan hanya merupakan penyakit nasional ya, tetapi juga termasuk global karena ini butuh perhatian khusus dari pemerintah ataupun di dunia. Wah, sangat sayang dok ya. Ya. Nah, tadi kan Indonesia jadi peringkat kedua dok ya, jadi masalah serius di Indonesia sendiri dan global. Nah, untuk itu kalau gejalanya dok, apa saja yang perlu kita waspadai dari TBC itu sendiri dok? Oke, untuk gejala dari penyakit TBC itu sendiri, biasanya itu ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam yang naik turun, kemudian ada keringat malam tanpa aktivitas. Biasanya kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba keringatan banyak, kemudian ada penurunan berat badan. Biasanya penurunan berat badannya itu signifikan, kemudian juga ada nafsu makan yang menurun, kayak gitu. Jadi kita harus perlu waspadai kalau misalkan ada gejala tersebut. Nah dok, kalau ada yang mengalami gejala seperti itu, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Oke, kalau misalkan ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa segera diperiksakan ke Poli Paru RSUD Majenang. Kebetulan kita di sini bisa melakukan pemeriksaan yang namanya tes cepat molekuler, yaitu untuk mendeteksi apakah pasien itu benar-benar menderita TBC atau tidak. Kayak gitu. Nah, ketika sudah diperiksa di Poli Paru kita yang saat ini sudah buka Poli pagi dan Poli malam dok ya? Iya. Itu ketika memang terbukti TBC, apa yang harus kita lakukan dok? Oke, biasanya kalau misalkan udah terbukti yaitu menderita TBC dari hasil TCM itu tadi, mungkin yang pertama bisa berobat dengan obat TBC atau yang disebut dengan OAT, obat anti tuberkulosis, di mana biasanya kalau misalkan TBC itu dari paru itu tersendiri, biasanya pengobatan bisa 6 bulan. Kalau TBC-nya itu di luar paru, seperti yang tadi saya sebutkan, itu bisa lebih dari 6 bulan, bisa 9 atau bisa 12 bulan. Jadi gini dok, jadi pengobatannya itu memang harus teratur, harus taat minum, dan tidak boleh berhenti sendiri atau diatur-atur sendiri obatnya. Karena efeknya itu bisa kebal obat. Jadi kalau misalkan udah kebal obat, tingkatan untuk pengobatannya itu lebih tinggi lagi. Kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman atau rekan sehat semuanya, kalau minum obat yang sudah disarankan dokter paru harus rutin, harus patuh. Nah, kan TBC itu bisa menular dok ya. Kalau itu dalam satu keluarga itu sakit TBC, apa saja yang harus kita lakukan dok ketika dalam satu keluarga itu? Kalau dalam satu keluarga ada yang menderita TBC, jadi keluarga yang lain harus kita screening namanya dok. Jadi kita screening, kita anamnesa dulu, ada yang bergejala atau tidak bergejala. Kalau misalkan yang bergejala tetap kita periksa, yaitu cek dahak dulu atau yang disebut dengan tes cepat molekuler itu dok.
Terus kemudian kalau misalkan dia positif, ya kita obati TBC. Kalau misalkan yang tidak bergejala, kita tetap obati ya dok. Karena kan dia itu juga kontak ya. Itu bisa ada program pemerintah juga, namanya TPT. Jadi itu untuk keluarga atau keluarga pasien yang sudah kontak dengan pasien TBC, tetapi dia tidak bergejala, kayak gitu. Tapi di sini susahnya karena orang yang tidak merasa sakit diobati itu rada susah kayak gitu. Tapi itu harus tetap kita screening dan kita tetap obatin meskipun tidak bergejala. Jadi ya teman-teman, ketika memang di lingkungan keluarga yang ada TBC, jangan khawatir, tapi tetap harus waspada dok ya. Iya. Dan harus cek. Nah, TBC itu sendiri dok, siapa yang paling berisiko untuk tertular dok? Oke, untuk pasien TBC itu yang paling rentan tertular ya dok ya. Biasanya untuk yang pasien anak kecil biasanya atau anak balita, di mana untuk anak kecil ini kan memang kekebalannya juga belum seperti orang dewasa ya dok, jadi rentan untuk tertular TBC. Kemudian orang yang sudah lanjut usia karena juga imunnya juga nggak sebagus kita yang muda-muda ini. Kemudian bisa juga pasien yang dengan punya komplikasi atau penyerta penyakit misal seperti kencing manis, kemudian bisa juga gagal ginjal, atau juga yang pasien yang tidak mempunyai kekebalan tubuh, misalnya pasien yang HIV dok. Biasanya itu yang rentan sekali tertular penyakit TBC. Wah, berarti TBC ini masalah yang besar dok ya? Betul sekali. Nah, untuk closing kita dok, boleh dok dokter kasih tahu buat rekan nasihat bagaimana cara rekan nasihat bisa tahu cara mencegah TBC itu sendiri di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, kalau kita untuk mencegah supaya kita tidak tertular penyakit TBC, yang pertama dari lingkungan dulu ya dok. Yang pertama dari lingkungan rumah. Rumah itu terutama ventilasinya harus bagus, jadi bisa ada pertukaran udara di sana. Terus kemudian matahari juga bisa masuk. Jangan sampai rumah itu tertutup semuanya tanpa ada ventilasi udara dan cahaya matahari nggak bisa masuk. Karena kuman TBC ini betahnya itu di ruangan yang lembab. Terus kemudian untuk mencegahnya juga supaya kita tidak tertular, apabila ada yang menderita pasien TBC, kita harus mengingatkan ke pasien itu sendiri. Yang pertama, cara batuk yang benar. Kemudian bagi kita sendiri, ya kita harus menghindari itu, misalkan dengan pakai masker, kayak gitu. Nah rekan sehat, tadi itu sharing kita bersama dokter paru di RSUD Magelang, Dr. Debra. Terima kasih dok untuk waktunya dan kesempatannya. Buat rekan sehat, jangan ragu untuk memeriksakan paru Anda di RSUD Magelang. Deteksi dini bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga. Ayo bersama kita tuntaskan TBC. Salam sehat.